Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu masih tentang globalisasi, tema 4. Namun hari ini kita akan mengawali subtema yang kedua, ya, pembelajaran 1, tepatnya halaman 52 sampai dengan halaman 57 untuk buku revisi 2018. Anak-anak, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tidak ada bosannya Bapak sampaikan ke kalian, untuk menghindari COVID-19, marilah bersama-sama kita awali dari diri kita, yaitu gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan menggunakan sabun, dan jauhi kerumunan. Jika ada waktu, manfaatkan sedikit waktu untuk berolahraga agar imunitas tubuh kita tetap terjaga. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, tentunya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6. Yang pertama adalah dengan menyimak kita mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. Kemudian yang kedua, diharapkan kita mampu menulis informasi penting dari sebuah teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga, dengan mencari dan mengolah informasi kita mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dan lingkup ASEAN, dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Kemudian setelah mencari dan mengolah informasi, kita mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dan dengan sistematis. Yang kelima, dengan percobaan kita mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Keenam, setelah melakukan percobaan kita mampu menyajikan laporan hasil percobaan menghemat energi listrik dengan sistematis. Baik, kita mulai pembelajaran kita, ya. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa kira-kira manfaat globalisasi? Bagaimana globalisasi dapat terjadi? Untuk lebih jelasnya kita bahas, ya. Amati foto berikut. Bagaimana pendapatmu? Kita lihat. Ini adalah sebuah foto di mana Menteri Indonesia sedang melakukan rapat, ya. Di sini kita lihat Menteri Luar Negeri yang bernama Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat Menteri Negara di Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC, ya, di Manila, Filipina pada tanggal 17 November 2015. Kita lihat kemampuan seorang warga negara Indonesia yang mampu berbicara bersama-sama melalui siaran langsung audiovisual. Ini merupakan salah satu dampak dari globalisasi, ya. Setelah mengamati foto di halaman sebelumnya, bagaimana kira-kira berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Kita bisa lihat tadi Ibu Retno Marsudi berbicara, tapi bisa disuting langsung dari sebuah layar, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Jawabannya adalah hal tersebut terjadi karena adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih, sehingga setiap kegiatan dapat disiarkan secara langsung, baik melalui media televisi maupun media sosial lainnya. Apalagi seperti sekarang sudah ada media sosial seperti Facebook yang bisa melakukan siaran langsung, ya. Pertanyaan kedua, apa kira-kira manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Kita lihat, manfaatnya adalah dengan adanya globalisasi maka setiap negara dapat bekerja sama sehingga dapat menguntungkan masing-masing negara dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya tentunya. Nah, inilah manfaat dari globalisasi. Jelas, ya? Kita lanjut.
Apa yang kamu ketahui tentang peran Indonesia di antara negara-negara di wilayah Asia pada umumnya dan di wilayah Asia Tenggara pada khususnya? Kita lihat di sini ada foto Presiden Joko Widodo dan Barack Obama yang sedang makan bersama ya. Ada foto tersebut. Nah, sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Forum ini juga dihadiri oleh hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Presiden Jokowi mengakui Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberi pengaruh khususnya terhadap Indonesia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya, Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Kenapa hal ini terjadi? Karena Indonesia adalah salah satu negara yang sangat besar wilayahnya, jumlah penduduknya juga termasuk besar ya. Jadi sangat menarik perhatian negara-negara di dunia. Banyak penghasilan yang berada di negara Indonesia. Salah satunya adalah tambang, kemudian pertanian dan lain-lain ya. Kita lanjut. Simak teks eksplanasi berikut. Kita lihat bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata guru besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun MS, digelar di Wicara Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati yang banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, keanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa dengan Romo Magnus menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh hati. Jelas Romo Magnus yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Nah, sekarang tugas buat kalian ya. Tugas yang pertama, tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Nah, kalian bisa mengisi paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan 4 ya. Perhatikan kira-kira topik masalahnya apa, kemudian deret penjelasnya apa untuk paragraf kedua, paragraf ketiga kira-kira deret penjelasnya apa, dan paragraf keempat kesimpulannya apa, dan pesan pendapat dari penulis itu apa. Itu kalian bisa isi ya.
Baik, kita lanjut. Bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara? Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Kita lihat, ada bentuk kerjasama, beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, misalnya ini. Yang pertama, pembentukan ASEAN Coast atau ASEAN Community on Science and Technology. Nah, adapun peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara tersebut adalah di sini Indonesia mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sains dan teknologi, ya. Kemudian yang kedua, program bentuk kerjasama adalah mendirikan organisasi SEAMEO atau Southeast Asian Minister of Education Organization. Nah, ini peran Indonesia di situ adalah menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara di kawasan Asia Tenggara dengan cara melakukan pertukaran belajar dan lain-lain. Ya. Kemudian yang ketiga, mengadakan pertemuan ASEAN Secret. Nah, ini yang dilakukan oleh Indonesia atau peran Indonesia di sana adalah sebagai tuan rumah pertemuan SCID ini, ya. Nah, itulah yang dilakukan kerjasama Indonesia, bentuk kerjasama Indonesia di negara-negara ASEAN, ya, atau Asia. Kita lanjut. Bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Mari kita cermati potongan berita berikut ini. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatannya suhu global. Kalian ingat ketika terjadi kemarau di daerah kita, rasanya terasa sangat panas. Ini adalah salah satu bukti bahwa di daerah kita itu terjadi pemborosan energi, ya. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lama cuaca panas daripada cuaca dingin. Nah, seperti sekarang kita lihat, ya. Dan hilangnya glacier, ya, serta akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Kenapa? Karena kondisi lingkungan yang semakin panas, ya. Oke. Ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimana caranya? Mari kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Lakukan percobaan dengan memperhatikan keselamatan kerja berikut. Ini boleh kalian praktekkan di rumah, ya. Alat dan bahan, yang pertama satu buah lampu bohlam 5 watt, satu buah lampu LED 5 watt, kemudian satu buah lampu neon 5 watt, satu buah dudukan lampu, beberapa buah baterai, kemudian sekitar setengah meter kabel, kemudian gunting, isolasi, dan satu buah kotak atau kardus bekas mie instan. Nah, ini digunakan untuk kita merakit sebuah lampu nantinya, ya. Nah, langkah percobaan yang pertama, kita buatkan satu rangkaian lampu sederhana seri, letakkan dudukan lampu di bagian dalam kardus, pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian di dalam kardus. Amati kualitas terangnya cahaya dari ketiga jenis lampu tersebut. Nah, seperti ini, ya, contoh.
kira-kira yang mana yang lebih terang dengan jumlah kekuatan lampu yang sama? Apakah lampu LED ataukah bola lampu pijar ya, atau lampu neon ya? Nanti kita bisa lihat, bisa diuji ya. Nah, ini tugas buat kalian. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil percobaan. Lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Dan yang kedua, lampu mana yang paling hemat energi menurut kalian? Silahkan dijelaskan. Jadi ada 2 tugas hari ini ya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua ya. Semoga tahun ini menyenangkan buat kita meskipun hanya belajar di rumah ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.